Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai titrasi argentometri yang merupakan salah satu titrasi yang ada pada kimia dasar. Baik, untuk titrasi argentometri ini, tujuan yang akan dilakukan adalah yang pertama, melakukan standarisasi larutan standar sekunder, di mana larutan standar sekunder yang digunakan adalah AgNO3 atau perak nitrat. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan konsentrasi larutan sampel. Dalam hal ini, sampel yang digunakan adalah NaCl ya, mau mengukur kandungannya yang ada pada sampel garam dapur. Nah, metode yang digunakan adalah titrasi argentometri. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan dasar teorinya secara umum saja, jadi hanya gambaran umum. Dan ini bisa kalian buka di buku petunjuk praktikum. Di sana ada kalau tidak salah pada pertemuan ke-12 menjelaskan terkait dengan titrasi argentometri. Nah, di sini argentometri itu termasuk ke dalam salah satu metode volumetri atau yang disebut juga dengan titimetri, di mana penentuan kadar zatnya atau konsentrasi zatnya itu dilakukan dengan menggunakan pentiter atau larutan standar yaitu perak nitrat. Jadi ini metode di mana larutan standar yang digunakan itu adalah perak nitrat. Makanya namanya argentometri. Kemudian dasar reaksi dari titrasi ini adalah reaksi pengendapan. Jadi prinsipnya itu berdasarkan reaksi pengendapan sehingga disebut juga dengan metode pengendapan. Nah, endapan ini terbentuk antara ion analit atau sampelnya itu ya dengan larutan standarnya atau peniternya yaitu perak nitrat. Nah, sampelnya itu bisa berupa zat yang mengandung anion yang mengendap dengan Ag, misalnya adalah dalam golongan halida, yaitu Cl-, Br-, I-. Nah, seperti itu. Dalam percobaan hari ini, ion sampelnya adalah ion Cl-. Nah, titik akhir titrasi atau TAT ini ditandai dengan terjadinya perubahan warna endapan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi terbentuk endapan yang pertama itu berwarna apa, yang kedua berwarna apa. Jadi secara kalau diambil kesimpulan, maka titrasi ini merupakan proses pengendapan secara bertingkat. Jadi ada pengendapan pada tahap pertama, selanjutnya pengendapan yang kedua. Nah ini ya secara gambaran umumnya. Di sini perak nitrat yang merupakan larutan standar sekunder itu diletakkan di buret di sini, kemudian sampelnya atau analinnya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Untuk cara titrasinya tergolong ke dalam cara yang mana, reaksinya itu termasuk ke dalam titrasi langsung ya. Kemudian untuk indikator yang digunakan dalam titrasi argentometri itu ada banyak sekali. Kalau berdasarkan metodenya, jadi dibedakan indikatornya itu apa saja yang akan digunakan. Nah, pada metode MOR itu menggunakan ion kromat atau kalium kromat. Nah, ion kromatnya dengan rumus kimia CrO42-. Kemudian ada metode Volhard. Di sini menggunakan indikator berupa ion Fe3+, yang selanjutnya membentuk kompleks berwarna dengan ion. Dan ada metode Fajans, di mana ini menggunakan indikator absorpsi. Nah, yang digunakan dalam percobaan hari ini adalah metode MOR, di mana indikator yang digunakan adalah ion kromat atau CrO4 2-. Nah, titrasi argentometri metode MOR ini sampelnya ini dalam suasana netral, sampelnya bisa larutan klorida atau bromida, tapi di sini yang akan ditentukan adalah larutan klorida ini ya. Nah, ini dibuat dalam suasana netral atau agak alkalis ya, atau agak basah, kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan perak nitrat. Nah, indikator yang digunakan adalah ion kromat atau indikator kromat.
Pada prosesnya, pertama, ion analit di sini Cl- atau Br- ini akan bereaksi terlebih dahulu ya, kemudian dengan perak nitrat. Nah, jadi pada tahap pertama terbentuk endapan antara ion analit dengan ion perak. Jadi ini pertama, ketika dititrasi, endapan pertama itu adalah terbentuknya endapan perak Ag itu dengan sampel. Nah, misalkan di sini sampelnya adalah Cl-, maka terbentuk endapan AgCl yang ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna putih. Nah, awalnya itu seperti ini. Jadi endapan ini adalah endapan antara ion sampel Cl- dengan larutan standar yaitu perak nitrat. Hasilnya adalah AgCl yang warnanya putih. Nah, setelah ion sampelnya itu habis bereaksi dengan AgNO3, maka AgNO3 atau larutan standarnya yang ditambahkan melalui buret akan bereaksi dengan indikatornya. Jadi pada tahap kedua itu akan terbentuk endapan kompleks Ag indikator, yaitu Ag dengan perak nitrat, Ag dengan kromatnya yang warnanya adalah merah kecoklatan. Sehingga titik akhir titrasinya itu bisa ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Nah, seperti ini. Ini adalah titik akhir titrasinya. Nah, titik akhir titrasi ini menunjukkan bahwa ion Cl-nya itu sudah habis bereaksi dengan perak nitratnya, sehingga perak nitrat selanjutnya bereaksi dengan indikatornya. Nah, ini prinsipnya untuk titrasi argentometri. Selanjutnya kita bahas untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini. Alat yang digunakan yaitu neraca analitik, kaca arloji, spatula, beker gelas, labu ukur, botol semprot. Nah, alat-alat ini digunakan untuk membuat larutan, baik larutan standar primer maupun larutan standar sekunder. Neraca analitik untuk menimbang, kemudian dilarutkan dalam labu ukur. Nah, labu ukur ini merupakan alat gelas yang sifatnya kuantitatif sehingga digunakan dalam proses pembuatan larutan. Selanjutnya pada tahap memindahkan larutan, maka yang digunakan adalah pipet volume karena ini pengukurannya adalah pengukuran volume sehingga dalam mengukur volume itu sifatnya juga harus kuantitatif. Maka dalam memindahkan larutan, alat gelas yang digunakan itu adalah pipet volume. Selanjutnya untuk proses titrasinya. Nah, pada proses titrasi yang digunakan alat utamanya itu adalah Erlenmeyer dan buret. Nah, ini alat utama pada proses titrasinya. Kemudian pipet tetes ini digunakan untuk menambahkan indikator. Selanjutnya bahan yang digunakan dalam titrasi argentometri adalah larutan standar sekunder ya, ini AgNO3. Nah, AgNO3 ini merupakan standar sekunder sehingga perlu distandarisasi atau dibakukan dengan menggunakan standar primer, di mana standar primer yang digunakan adalah natrium klorida atau NaCl. Indikator yang digunakan yaitu kalium kromat atau K2CrO4, kemudian Aquades, dan yang terakhir adalah sampel, di mana sampel yang digunakan adalah garam meja atau garam dapur. Prosedur percobaan dalam titrasi hari ini saya kelompokkan menjadi 3 poin ya. Yang pertama adalah pembuatan larutan, baik standar sekunder maupun primer. Kemudian standarisasi dari standar sekundernya, yaitu perak nitrat. Dan yang terakhir adalah penentuan sampel. Nah, kita bahas untuk pembuatan larutan AgNO3 yang merupakan standar sekunder. Nah, di sini mengapa perlu dibuat larutan AgNO3 dengan seperti ini? Jadi pertama dibuat dulu ya secara ini ya kuantitatif seperti ini. Nah, karena perak nitrat ini standar sekunder sehingga konsentrasinya itu dapat diketahui dengan proses standarisasi. Nah, pertama yang dilakukan adalah menimbang sejumlah AgNO3 terlebih dahulu. Nah, ini nanti kalian cari berapa massa yang dibutuhkan perak nitrat untuk pilih dengan konsentrasi 0,02 normal. Nah, di sini setelah ditimbang dimasukkan ke dalam labu ukur ya, ini labu ukur. Nah, tapi pada prinsipnya apabila kalian merasa kesulitan untuk meletakkan langsung padatannya ke dalam labu ukur, maka bisa digunakan beker gelas. Jadi padatan ini diletakkan di dalam beker gelas terlebih dahulu, dilarutkan dengan sejumlah Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, setelah dimasukkan beker gelasnya itu bisa dibersihkan kembali dengan Aquades dan dimasukkan kembali juga ke dalam labu ukur. Yang terakhir, ditanda bataskan sampai ini tanda ini.
Nah, kemudian dihomogenkan. Itu untuk proses pembuatan larutan perak nitrat. Selanjutnya adalah pembuatan larutan NaCl yang digunakan sebagai standar primer. Sama ya pada prinsipnya, jadi nanti kalian hitung berapa massa NaCl-nya yang dibutuhkan, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 500 ml menggunakan Aquades. Pada proses preparasi sampel, sampel yang digunakan di sini adalah sampel garam dapur. Pertama ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan yang tertera pada buku petunjuk praktikum, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Ini ya, sebentar. Dimasukkan ke dalam labu ukur ini 100 mili kalau nggak salah ini saya. Ini 100 mili ya, jadi preparasi sampelnya itu dibuat dalam labu ukur 100 mili, kemudian dilarutkan, dihomogenkan ya. Nah, setelah pembuatan larutan sampel ini, maka larutan sampel yang pertama ini diencerkan. Diencerkan menjadi larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nanti yang akan digunakan untuk proses titrasi. Nah, pada tahap ini, maka larutan sampel yang diencerkan itu diambil 10 mili larutan yang awal ini, larutan stoknya 10 mili, kemudian diencerkan ke dalam labu ukur 100 mili, ditanda bataskan dengan menggunakan Aquades. Nah, ini adalah proses titrasi argentometri. Ini bisa kalian gunakan sebagai gambaran untuk proses titrasi argentometri. Di sini yang saya gunakan adalah virtual lab-nya. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah kita buat dalam bentuk video secara langsung titrasinya, kemudian ini saya coba dengan menggunakan virtual lab. Nah, video ini saya peroleh di YouTube ya, ini alamatnya. Karena di kampus memang tidak berlangganan untuk virtual lab-nya. Nah, sebentar saya nyalakan dulu. Nah, jadi ini gambarannya seperti ini. Pada tahap pertama dilakukan standarisasi dari larutan perak nitrat karena perak nitrat ini merupakan standar sekunder sehingga untuk mengetahui konsentrasinya secara pasti perlu dilakukan proses standarisasi. Nah, di sini ya, pertama itu proses standarisasi yang dibutuhkan adalah natrium klorida sebagai standar primernya. Nah, di sini ya, pertama yang dilakukan fill the burette with silver nitrat. Nah, jadi dimasukkan larutan perak nitrat. Nah, ini ya, perak nitratnya dimasukkan ke dalam buret. Nah, jangan lupa untuk menggunakan buret sebelumnya harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian kerannya diberi dengan vaselin. Setelah selesai, jangan lupa kerannya untuk ditutup, baru ditambahkan dengan larutan perak nitrat. Atau bisa ditambahkan beker gelas di sini untuk mengantisipasi apabila buretnya bocor atau kerannya lupa ditutup. Nah, setelah ditambahkan dengan perak nitrat, selanjutnya adalah memipet sejumlah larutan NaCl. Nah, caranya dengan menggunakan pipet volume ya, perlu dilihat di sini, ini namanya ball pipet. Nah, untuk menggunakan ball pipet ini, yang pertama itu kan ada 3 tombol ya, ada 3 tombol di sini. Nah, ini ada 3. Nah, untuk memasukkan larutan yang dipencet itu yang tengah, yang tadi yang tengah itu ya. Kemudian sampai tanda batas baru dikeluarkan. Nah, tanda pengeluarkan itu yang di pinggir ini. Nah, ini ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer NaCl-nya, kemudian ditambahkan dengan indikator. Yang digunakan yaitu kalium kromat K2CrO4. Indikator yang ditambahkan itu sekitar 3 tetes ya. Ditambahkan 3 tetes. Nah, pada virtual lab-nya ini, indikator yang digunakan cukup banyak karena di sini mungkin pipet tetes itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang memang tetesannya kecil-kecil sehingga perlu ditambahkan lebih. Nah, di sini pada virtual lab bisa dituliskan berapa normalitas dari sodium kloridanya atau NaCl. NaCl kan standar primer sehingga konsentrasinya itu sudah pasti bisa dituliskan di situ. Nah, kemudian langsung dilakukan standarisasi, dibuka kerannya, kemudian dititrasi sampai terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan atau di sini agak pink ya warnanya. Nah, karena awalnya volume buretnya 0, terbacanya di tak dan 0 di sini. Ternyata setelah dicapai titik akhir titrasi,
volumenya adalah 10,1 mili untuk mencapai titik akhir titrasi. Ini ya, seperti ini untuk prosesnya. Untuk proses pembacaan volume buret ini, misalkan kalian kesulitan melihatnya, ini bisa diturunkan. Nah, ini. Kemudian dituliskan volume NaCl-nya pertama itu 10 mili di sini ya. Kemudian volume AgNO3 yang dibutuhkan adalah ini. Selanjutnya adalah titrasi sampelnya. Ini pada prosesnya ini sama seperti dengan pada proses standarisasi dari AgNO3. Awalnya dimasukkan AgNO3 ke dalam buret. Untuk memudahkan kalian bisa digunakan corong ya. Dan dipakai corong agar larutannya itu tidak tumpah. Jangan lupa untuk menutup keran buretnya. Nah, setelah ditambahkan dengan larutan standar perak nitrat, maka yang ke tahap selanjutnya yaitu memindahkan larutan sampelnya. Untuk preparasi sampel tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk mengambil larutan sampelnya, di sini digunakan pipet volume. Nah, itu bisa dilihat di sana cara penggunaannya. Larutan sampel yang digunakan adalah larutan sampel yang sudah diencerkan. Nah, jadi ini ada proses pengenceran ya di sini. Setelah ditambahkan larutan sampel ke dalam Erlenmeyernya, dituliskan di sini. Ini misal ya, permisalan. Dituliskan untuk normalitas dari perak nitratnya. Kan sebelumnya sudah diketahui dari proses standarisasi beberapa konsentrasinya. Selanjutnya proses penentuan sampel di sini ya. Untuk proses penentuan sampelnya kemudian dilakukan titrasi sampel dengan menggunakan perak nitrat. Sebelum dilakukan ditambahkan dengan indikator kromat terlebih dahulu beberapa tetes di sini ya kurang lebih 1 mili. Nah, ditambahkan indikator kromat kalau di lab pipet yang digunakan agak besar jadi cukup menggunakan 3 tetes saja. Nah, dititrasi, dibuka keran buretnya, ditambahkan dengan perak nitrat, dilakukan titrasi ya. Pada proses titrasi ini diusahakan 1 orang yang melakukan. Nah, dititrasi ini harusnya digoyang ya ini ya, jadi dihomogenkan. Nah, terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan, titrasinya dihentikan. Kemudian dicatat berapa volume yang dibutuhkan untuk proses titrasi. Nah, di sini misalkan ya, di sini diketahui volume perak nitratnya itu adalah 4,2 mili. Nah, ini adalah gambaran atau tahap-tahap dalam melakukan proses titrasi untuk penentuan sampel maupun untuk mengetahui konsentrasi larutan standar dengan menggunakan metode titrasi argentometri. Nah, ini ya. Selanjutnya, saya jelaskan mengenai format laporan. Nah, format laporan seperti biasa ditulis tangan di buku laporan, kemudian dijadikan dalam bentuk PDF. Laporannya dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang ada pada Edlink. Jadi ada kelas yang mengumpulkan di Edlink dan ada kelas yang mengumpulkan di Google Form. Nah, pertama judul, kemudian tujuan. Untuk judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur kerja, ini tolong disesuaikan ya. Kemudian data percobaan, perhitungan, dan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang dituliskan adalah pada proses standarisasi perak nitrat yang pertama, kemudian yang kedua adalah pada proses penentuan sampel. Rumus kimia yang dituliskan harus lengkap ya, misalkan pada penentuan konsentrasi dari perak sampel. Nah, yang pertama kan terbentuk endapan AgCl yang warnanya putih. Jadi pertama reaksinya itu. Nah, setelah itu kemudian larutan standarnya bereaksi dengan sampel. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi harus lengkap. Keduanya, baik pada standarisasi maupun penentuan sampel, itu reaksinya harus lengkap. Kemudian saya jelaskan untuk data percobaan. Untuk mahasiswa yang online, minggu ini standar data percobaannya bisa dilihat pada tabel ini ya yang digunakan untuk mengerjakan laporan. Yang pertama pada proses standarisasi perak nitrat
volume NaCl dengan konsentrasi 0,02 normal itu adalah sekian. Nah, kalian rata-ratanya nanti digunakan untuk menghitung konsentrasi sampelnya. Kemudian volume perak nitratnya sekian. Oh, ini saya ini terbalik ya. Jadi yang pertama di sini ini adalah volume perak nitratnya. Kemudian yang ini adalah volume NaCl-nya. Jadi volume perak nitratnya yang pertama 10,1 mili percobaan pertama, percobaan kedua adalah 10 mili. Oh, sebentar, saya ralat lagi ya. Jadi untuk volume perak nitratnya yang digunakan adalah 10,1 mili dan 10 mili. Nah, ini saya ganti ya, ini 10,1 mili dan 10 mili. Kemudian volume NaCl dengan konsentrasi 0,02 normal itu masing-masing adalah 10 mili. Jadi ini bukan 10,1 tetapi 10 mili ya. 10 mili, 10 mili. Untuk volume AgNO3-nya yang digunakan adalah 10,1 mili dan 10 mili. Jadi ini saya ralat. Nah, ini jadi nanti akan ketahuan siapa yang benar-benar mendengarkan videonya dan siapa yang langsung comot, wah ini datanya langsung ditulis. Nah, kelihatan karena ternyata datanya yang digunakan di sini saya ralat ya. Kemudian untuk penentuan kadar sampel di sini volume perak nitrat yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi yang pada pengulangan pertama adalah 4,2 mili, pada pengulangan kedua 4,1 mili, di mana volume sampelnya masing-masing adalah 10 mili. Nah, nanti di rata-rata. Nah, ini adalah perhitungan yang digunakan pada titrasi hari ini. Yang pertama adalah pembuatan larutan standar primer. Nah, di sini dituliskan berapa masanya yang dibutuhkan untuk membuat larutan standar NaCl dengan konsentrasi 0,02 normal. Ini nanti ditulis. Kemudian untuk membuat standar sekunder, di sini yang saya gunakan konsentrasinya itu juga 0,02 normal. Nah, ini kalian tulis berapa masanya yang dibutuhkan. Pada proses standarisasi dari perak nitrat dituliskan rumusnya ya, baik untuk NaCl maupun AgNO3. Saran saya ini tidak tertukar meletakkan normalitas maupun volume untuk NaCl maupun untuk AgNO3. Nah, kemudian untuk penentuan konsentrasi sampel di sini dituliskan juga N1V1 untuk perak nitrat, N2V2 untuk sampelnya. Nah, N1 untuk perak nitrat ini yang kalian tulis adalah hasil perhitungan dari proses standarisasi ini. Nah, kemudian kalian substitusikan ke dalam persamaan ini, diperoleh misalkan konsentrasi sampelnya N2 adalah C. Nah, C ini adalah nilai konsentrasi setelah larutan diencerkan. Maka kalian cari terlebih dahulu berapa konsentrasi sebelum pengenceran. Nah, di sini pada sebelum pengenceran N1V1 untuk sebelum pengenceran, N2V2 untuk setelah pengenceran. Nah, di sini untuk sebelum pengenceran volume yang diambil ada satu ya, di sini tuliskan satu. Ini saya ralat menjadi 10. Nah, tadi saya di depan menjelaskan kalau proses pengencerannya itu 10 mili menjadi 100 mili. Jadi pada rumus ini V1-nya kalian ubah menjadi 10. Jadi N1 kali 10 sama dengan C kali 100. Berapakah nilai N1-nya? Setelah diketahui nilai N1, yaitu konsentrasi sebelum pengenceran, kalian ubah menjadi molaritas. Jadi dikonversi terlebih dahulu menjadi molaritas. Dengan cara normalitas dibagi valensi. Nah, kalian tentukan berapa valensinya, kemudian diketahui molaritasnya. Itu adalah penjelasan terkait dengan perhitungan. Di sini saya ingatkan kembali ada beberapa yang saya ralat dan saya jelaskan secara lisan. Jadi yang diikuti adalah penjelasan saya secara lisan. Jadi yang sudah saya ralat. Sekian untuk video terkait dengan titrasi argentometri. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung, nanti bisa diskusi melalui WA Group. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.